karena saya anak muda Gen Z zaman sekarang dan Bapak selalu mengedepankan untuk kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, di tengah-tengah banyaknya orang yang memberi rapot merah pada kinerja Bapak ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, kenapa Bapak masih ingin mencalonkan untuk memimpin Indonesia? Apa motivasi Bapak, landasan Bapak yang membuat Bapak percaya bahwa Bapak bisa menjadi pemimpin untuk Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, Pak? Terima kasih, Pak. Yang kedua, soal Ayu yang dari tadi, banyak yang beri rapot merah pada Anda, kenapa tetap maju begini? Ini juga termasuk trending topik, bisa di trending topikkan, bisa digaungkan. Karena itu saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Ketika menilai begini, apa yang dijanjikan dan apa yang terlaksana, disitulah penilaian yang paling objektif. Loh, dulu janji apa, terlaksananya apa? Nah, sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahayapurnama, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dan Partai Nasdem adalah partai termasuk Metro TV mengkritik terus DKI Jakarta. Betul tidak? Betul. Lalu apa yang terjadi? Partai Nasdem kemudian mereview, bener nggak sih yang diomongin orang-orang ini? Ketika mereka melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu, justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung Gubernur DKI Jakarta. Loh, kalau yang dukung Anies pertama kali PKS, memang PKS dari dulu mendukung. Betul tidak? Loh, ini adalah mereka yang terus-menerus mengkritik sampai pada akhirnya, Bung, berhentilah ngomong soal fiksi ini. Saya pengen lihat faktanya. Tunjukin faktanya. Lihat apa yang terjadi di Jakarta, apa yang dijanjikan di Jakarta, apa yang muncul di Jakarta. Ternyata banyak yang tidak dijanjikan malah dilaksanakan di Jakarta. Jadi kemudian ketika tadi ditanya kenapa saya tidak pernah mengajukan diri, mana Ayu tadi? Ayu, saya tidak pernah mengajukan diri. Ayu, saya ini lagi tengah-tengah bertugas, dipanggil Anies, kami menugaskan Anda menjadi calon presiden. Bukan saya datang ke Nasdem, ke PKS, saya mau jadi calon, bukan. Dan ketika itu dikatakan, saya bilang izinkan saya untuk memikirkan tentang tugas ini. Apa yang saya kerjakan? Tanya sama ibu lah. Kalau ibu saya ridho, saya jalanin. Kalau ibu saya tidak ridho, saya tidak akan jalanin. Sesimpel itu. Jadi saya kemudian bilang, kalau Partai Nasdem yang dulunya tidak mendukung malah jadi pendukung pertama, dan akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem? Harus saya ceritakan di sini. Udah tahu semua kan? Apa yang terjadi coba? Dia mengalami tekanan A, B, C, D. Benar tidak? Kisi-kisinya aja, Pak. Biasa. Udahlah, kisi-kisi online ada semua. Ya. Apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. Nasdem menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau Nasdem mau relax, Pak Surya Paloh usia 72 tahun, Pak. Kalau beliau mau relax saja, tinggal ikut aja, nggak akan mengalami tekanan seperti sekarang ini. Beliau apa yang dia katakan? Dan dia bilang kepada saya, Bung Anies, kita ingin Indonesia yang lebih baik. Kita ingin Indonesia yang nantinya kita bisa berdiri dengan bangga. Saya minta Anda untuk menjadi yang di depan di dalam melakukan perubahan untuk Indonesia. Oke? Dan saya bilang ini sebuah kepercayaan, sebuah amanah. Dan tantangannya besar sekali. Jadi Ayu, ketika dikatakan, misalnya ini saya katakan bahwa ini air minum, tapi kalau ada 1000 orang mengatakan ini adalah air keras, maka terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Gimana cara membantahnya? Saya bikin trending topik juga air minum. Bukan. Cara membantahnya cukup sederhana. Buka tutupnya, minum airnya. Oke? Begitu diminum dan sehat, maka ini bukan air keras. Sama. Anies Baswedan dikasih raport merah di trending topikan. Tidak usah dijawab pernyataan dengan pernyataan, jawab dengan kenyataan.